Tapi waktu itu si Mahapantaka itu dia mendapat tugas, dia ada di dalam sangga dia punya tugas ya, tugasnya adalah eh, misalnya kalau ada umat datang ke sangga ya, itu mau mengundang makan. Nah, tugasnya Bante Mahapantaka adalah yang memutuskan siapa-siapa yang pergi gitu. Jadi dia petugas penerima makan ya. Penerima makan juga yang menunjuk biku-biku siapa yang menerima dana makan gitu, undangan makan. Jadi waktu itu tugas Bante Mahapantaka adalah itu. Nah, pada saat itu ada seorang dokter ya, dokter raja, dia itu dokter kerajaan, namanya Jiwaka. Nah, Jiwaka ini adalah anak asuh dari Pangeran Abhaya. Itu disebut sebagai Abhaya Put, Jiwaka Abhaya Puta ya kalau nggak salah. Sebutannya seperti itu. Jadi Jiwaka anak asuh dari Pangeran Abhaya. Nah, Jiwaka ini ya, dia sendiri adalah pengikut Buddha. Dia juga akhirnya jadi Sotapanna ya. Kalau kalian pernah dengar cerita Raja Ajata I, Jiwaka ini adalah dokternya Raja Ajata I ya, dokter kerajaan dia. Nah, dia juga mendanakan kebun mangga. Terus di kebun mangganya dibangun kayak wihara. Nah, itu dia danakan satu kebun itu untuk Buddha dan Sangha. Nah, jadi waktu itu pas Buddha dan Sangha sedang tinggal di kebun mangganya si Jiwaka ya. Nah, waktu itu Jiwaka mau undang makan Sangha, jadi dia datang ke Bante Mahapantaka kan. Nah, tanya berapa banyak Sangha yang tinggal di sini. Terus Bante Mahapantaka bilang semuanya ada 500 biku. Oh, kalau begitu saya ingin mengundang besok pagi Buddha dan Sangha yang dipimpin Buddha ya, 500 biku untuk dana makan pagi di rumah saya, dia bilang gitu. Nah, jadi si Mahapantaka bilang ke Dayaka, bilang ke Jiwaka, bilang bahwa ada seorang biku namanya Culapantaka, dia itu lemot, kebijaksanaannya lemah gitu. Jadi untuk dia berkembang di dalam Buddha Sasana ini juga dia nggak mampu. Jadi kalau kita nggak mengikut sertakan dia, ya sisanya nanti Dayaka akan menerima dana makan di rumah Jiwaka gitu, Dayaka ya. Terus Jiwaka bilang iya oke, udah terima ya. Jadi nah pembicaraan antara Mahapantaka dan Jiwaka ini ya terdengar oleh si Culapantaka. Jadi Culapantaka jadi sedih. Dia bilang oh kakak saya pun nggak ada harapan lagi atas saya gitu, sebegitunya. Jadi saya ditinggal, nggak ikut dana makan gitu. Jadi dia berpikir, oh lebih baik saya sudah kayak di Buddha Sasana ini saya nggak bermanfaat lagi, saya nggak akan mendapat manfaat apapun dari Buddha Sasana ini. Akhirnya dia bilang lebih baik saya lepas jubah aja lah. Sebagai perumah tangga saya akan melakukan banyak kusala, dia bilang. Terus dia berpikir demikian. Akhirnya besok pagi ya, sebelum Sangga pergi menerima dana makan, Culapandaka akhirnya mau pulang gitu, mau lepas jubah. Ya, tapi di subuh-subuh biasanya Buddha itu kan bermeditasi, terus melihat nih hari ini siapa yang Buddha bisa tolong kan, makhluk mana yang Buddha bisa tolong. Jadi Buddha lihat di dalam meditasinya, ketemulah si Culapandaka ini, ternyata dia sudah lagi mau pulang. Tapi dia belum pulang, dia belum keluar dari wihara, masih di pintu masuk, ya, di gerbang. Nah, dia lagi mau pulang, Terus Buddha langsung muncul, tiba-tiba muncul di gerbang ya. Terus sembari kayak meditasi jalan di sana. Nah, terus pada saat Culapandaka itu mau keluar dari wihara, jadi dia lihat Buddha, dia namaskara ke Buddha. Terus Buddha tanya ke Culapandaka, Culapandaka, kamu mau ngapain?
pagi-pagi begini mau kemana?" Terus Culapantaka bilang, "Oh, Bante Mahapantaka sudah suruh saya untuk keluar dari wihara, terus lepas jubah. Nah, sekarang saya mau pergi." Kemudian Buddha jawab apa? Buddha bilang ke Bante Culapantaka, "Kamu menjadi biku waktu itu di hadapan saya, tetapi sekarang kakakmu mengeluarkan kamu, tapi kamu tidak datang ke hadapan saya. Oke, sekarang datang ke tempat saya. Kamu lepas jubah juga apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya. Jadi kamu lebih baik tinggal sama saya." Terus Buddha dengan tangan Buddha ya. Nah, dijelaskan bahwa tangan Buddha itu katanya ada tanda ya, seperti roda, sepasang roda gitu di tangan kanan dan kiri. Nah, ada tanda dengan tangan seperti itu Buddha mengelus kepala Bante Culapantaka, lalu memanggilnya, mengajaknya masuk ke Gandhakuti. Jadi Buddha itu punya Gandhakuti ya. Di setiap wihara yang Buddha tinggal itu Buddha punya Gandhakuti. Nah, kalau kalian pernah ke India mungkin kalian pernah berkunjung ke Gandhakutinya Buddha. Nah, Gandhakuti ini apa sebetulnya? Dari kata gandha itu artinya wangi, kuti itu artinya kuti atau kamar ya. Jadi kamar wanginya karena semua bunga-bunga atau semua harum-haruman yang dipersembahkan ke Buddha ya dimasukin ke kuti. Jadi kuti itu selalu harum katanya. Jadi disebut sebagai ganda kuti. Itu maksudnya kuti pribadinya Sang Buddha ya. Nah, di setiap wihara ada. Ya, mau di Jetawana, mau di Rajagaha, mau di Ambawana, semuanya ada. Nah, di cerita ini kan Buddha sedang tinggal di Ambawana ya. Ambawana itu adalah wihara yang terdapat di kebun mangganya Jiwaka, yaitu dokter dari Raja Ajatasattu. Nah, jadi di Gandhakuti kan Buddha ajak Bante Culapantaka untuk datang ke Gandhakuti.